kabarnya pada pagi hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini buat kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami memahami setiap pembelajaran yang kami akan hadapi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita memasuki tematik tema yang keempat, subtema kedua, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, dan juga SPS PPKN halaman 8. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui jenis pekerjaan yang terlibat pada suatu kegiatan. Kalian juga dapat mengetahui sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan pesan moral dari sebuah cerita. Silakan buka tema 4 halaman 87. Teacher akan bacakan. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Mari kita perhatikan gambar yang ada di bawah. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, di sini ada gambar nelayan menangkap ikan dari laut, lalu hasil tangkapan si nelayan akan dilelang, lalu dijual kembali ke pasar, lalu ibu kita membelinya dari pasar. Setelah itu ibu kita membawanya ke rumah, lalu diolah atau dimasak, kemudian kita memakan ikan hasil tangkapan si nelayan tadi. Dari gambar yang sudah kita pelajari tadi, mari kita diskusikan 3 hal berikut. Yang pertama, jenis barang yang dijual belikan. Nah, dari gambar kita dapat melihat barang yang dijual belikan adalah ikan. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas. Jenis pekerjaan yang terlibat, yang pertama itu nelayan. Lalu yang kedua itu adalah pedagang di pasar ya. Lalu yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaan. Nah, pekerjaan yang pertama yaitu nelayan. Hasil yang dihasilkan oleh nelayan adalah
ikan, dia mendapatkan ikan, lalu nanti ikan tersebut dijual. Pekerjaan yang kedua, pedagang. Hasil yang didapat dari pekerjaan pedagang tersebut adalah upah, yaitu berupa uang. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Jadi di pasar itu terjadi kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, silakan buka buku PSPKN kamu halaman 8. Kita perhatikan di situ. Sila kedua Pancasila disimbolkan dengan rantai. Seperti pada gambar berikut, di situ kita dapat melihat bahwa rantai bulat melambangkan perempuan, rantai persegi melambangkan laki-laki. Rantai dalam simbol Pancasila melambangkan perempuan dan laki-laki yang harus bersatu. Nah, di sini juga dapat kita lihat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, di video pembelajaran awal tadi, teacher ada buat video lagu Garuda Pancasila. Di situ kita melihat ada gambar beberapa jenis orang yang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, walaupun kita mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, tidak ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih buruk. Kita itu memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi tidak boleh menjelekkan pekerjaan orang tua siapapun. Kita lanjutkan dengan pembelajaran 6. Silakan buka buku tema 4 kamu halaman 90. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Jadi hari ini kita kembali membuka buku tema 4 halaman 6 dan halaman 7. Kita baca tentang taman bermain yang hilang. Nah, kalau sudah dibuka buku tema 4 halaman 6 dan 7, silakan kamu baca di dalam hati tentang teks taman bermain yang hilang. Teacher berharap kamu membacanya dengan cermat karena ada beberapa soal yang akan teacher tanyakan tentang bacaan taman bermain yang hilang tersebut. Setelah kamu membaca teks tentang taman bermain yang hilang, silakan kamu kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan pesan moral dari cerita tentang taman bermain yang hilang. Yang kedua, tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik dari cerita taman bermain yang hilang. Dan yang ketiga, tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik yang ada di sekitarmu. Nah, yang ketiga ini, sikap baik dan sikap tidak baik yang ada di sekitarmu, tentu waktu kamu bermain atau kamu sedang berada di rumah, kamu menemukan beberapa sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang tidak baik. Misalnya, ketika kamu bermain dengan temanmu, kalian saling mengejek pekerjaan orang tua, itu contoh sikap yang tidak baik. Nah, contoh sikap yang baiknya misalnya, ketika bermain sepeda dengan temanmu, salah satu temanmu terjatuh, dan sikap yang baik yang kamu tunjukkan adalah menolongnya, bukan malah menertawakannya. Jadi itu adalah salah satu contoh sikap yang baik. Jadi nanti silakan tulis beberapa sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang ada di sekitarmu. Dan apabila ada soal yang ingin kamu tanyakan, silakan bergabung dengan teacher di Zoom meeting nanti. Teacher akan kirimkan linknya. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami di dalam pembelajaran